Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Masih ingat nggak teman-teman sama si Wuri Baret yang kemarin waktu demo bersama Roy Suryo di depan DPR yang teriak-teriak dan orasi mengatakan kalau darah dan lahir Pak Jokowi itu halal, bakal dipanggil polisi karena udah dilaporin nih atas tindakannya. Dan juga kita akan menyaksikan debat antara Budiman Sujatmiko dan Obed, ya Ubed bukan Obed. Budiman Sujatmiko membungkam si Ubed yang mengatakan kalau Pak Prabowo dan Wapres Gibran itu adalah beban negara. Dan terakhir nih, yang lucunya lagi, anggota DPR dari Partai PDIP keberatan kalau BBM non subsidi itu dinaikkan dengan alasan membebankan masyarakat. Maksudnya apa ini? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ada lawyernya. Kalau secara pribadi saya belum bisa speak up, tapi nanti kalau yang di Solo nanti sama Mas Andika, kalau yang di Jakarta insya Allah dengan tim Taka. Prabowo Gibran ini tetap bawah. Berarti Prabowo Gibran ini sudah menjadi beban bagi bangsa ini. Ya, secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo Gibran adalah beban buat bangsa ini. Sejarah kelam buat bangsa ini. Seperti juga sejarah berat, beban berat ketika pemerintahan ini dipimpin oleh Joko Widodo. Jadi ini dua episode kekuasaan yang membuat bangsa ini menatap ke depan itu tertatih-tatih. Ya, dari beban periode sebelum yang begitu berat soal utang ya, soal ketidakpercayaan dunia internasional, soal demokrasi yang memburuk, soal korupsi yang merajalela, ditambah lagi sekarang terus berlanjut. Jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa Presiden sudah sangat terbuka mengundang tokoh masyarakat, tapi yang saya cermati ketika Presiden mengundang para tokoh agama itu terjadi setelah Presiden memutuskan masuk BOP. Tapi apakah jadi apakah itu kemudian menjadi alasan apa yang Anda keluhkan? Apakah itu semua menjadi alasan untuk sebuah impeachment? Untuk mengatakan bahwa itu adalah rezim otoriter. Saya ingin mengatakan begini, Mas Yogi. Saya pikir saya tadi agak geleng-geleng kepala karena ada yang nggak tertib dalam cara kita mengolah informasi dan mengambil kesimpulan. Apa misalnya? Contoh, dikatakan bahwa di demokrasi nggak ada represi. Represi adalah sebuah tindakan dari penegakan hukum. Bisa saja, saya nggak mengatakan di Indonesia ya, bisa saja dimungkinkan ada penegakan hukum. Satu, tidak ada namanya demokrasi itu tidak bisa membedakan antara idealitas teori demokrasi dengan praktek empirik. Gini, jadi Mas Ubed, itu berbeda. Mas Ubed. Jadi saya mau bilang gini, Mas Ubed. Ya, saya nggak tahu karena mungkin Anda seorang pengajar ya, hidup dalam idealitas teori. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada namanya kondisi negara ideal, platonik itu ya. Pasti ada apar-apar koersinya untuk melakukan penegakan hukum, pasti akan ada benturan-benturan masalah. Itu pasti ada sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM. Kedua, dikatakan bahwa pernyataan saya Pak Prabowo itu tidak suka didebat dan batal pernyataan saya tadi. Saya bisa bersaksi karena pelakunya saya sendiri dalam sebuah rapat kabinet. Politisi PDIP di DPR, Mufti Anam namanya. Dia protes karena harga BBM non-subsidi naik. Menurut dia, kebijakan ini memberatkan rakyat dan tidak adil. Terdengar simpatik karena mengatasnamakan rakyat dan rasa keadilan. Tapi, pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa Pak Dewan ini tidak paham persoalan. Sebagai anggota Dewan yang diberi mandat langsung oleh rakyat, konstituennya di dapil, harusnya memahami alasan-alasan logis di balik lahirnya sebuah kebijakan, supaya dia bisa turut memberikan alasan dan pertimbangan logis minimal kepada konstituennya. Jadi begini, kita harus memahami bahwa kebijakan ini bukan keputusan politik domestik, ini tekanan geopolitik global. Dan perlu dipisahkan antara BBM subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial dengan BBM non-subsidi sebagai komoditas pasar. Kalau politisi PDIP itu bilang kebijakan ini memberatkan rakyat, rakyat yang mana? Wong cilik gak mungkin
Karena BBM subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Pengguna Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex nggak mungkin wong cilik. Minimal mobilnya harga 500 juta ke atas. Pajero, Fortuner, Alphard, dan sejenisnya. Masa iya yang begitu minta subsidi juga? Mobil mewah, gaya elit, isi BBM sulit. Ya rumit, bos. Jadi ketika harga BBM non subsidi naik, jangan dilihat itu sebagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tapi konsekuensi langsung dari harga minyak dunia, biaya impor, dan kurs rupiah. Indonesia bukan produsen minyak besar. Kita beli dari pasar global. Harga naik di luar, mustahil tidak ikut naik di dalam. Memaksa harga non-subsidi tetap rendah justru berbahaya. Artinya, negara harus menutup selisihnya. Ujungnya, APBN jebol atau utang naik. Dan yang lebih absurd lagi, subsidi malah dinikmati kelompok mampu, mengulang penyakit lama, subsidi yang salah sasaran. Menolak kenaikan BBM non-subsidi sama saja dengan menolak realitas ekonomi. Karena harga energi murah yang tidak sesuai pasar itu bukan solusi, itu ilusi yang dibayar mahal oleh negara. Jadi ini bukan soal keberpihakan, tapi konsistensi. Pertanyaannya sekarang, kita mau subsidi ini tepat sasaran atau kembali ke pola lama, di mana semuanya ditekan, tapi akhirnya bocor ke yang tidak berhak dan menghancurkan fiskal kita. Bang, tapi yang ngomong itu PDIP loh. Oh iya sih, wajar ya. Karena mereka sedang menjalani peran sebagai oposisi. Mungkin memang begitu cara mereka memaknai oposisi itu sendiri. Thank you. Konferensi pers Pak JK juga sempat menyinggung soal ijazah ini. Soal ijazah tidak bermaksud memperlebar ya. Sebenarnya Ibu Mega juga sudah mungkin tahun lalu pernah mengatakan tunjukkan aja biar selesai. Nah, Pak JK ini melihat bahwa masalah ini berlarut-larut selama 2 tahun. Sudah menguras tenaga, ya, pikiran, kemudian ongkos sosialnya juga sudah besar. Jadi beliau menyarankan karena yakin ijazah Pak Jokowi asli, tunjukkan aja, biar selesai. Sehingga nggak ada lagi Roy Suryo, nggak ada lagi ini terbuka. Saya highlight, berarti Pak konferensi pers Pak JK juga sempat menyinggung soal ijazah ini. Soal ijazah tidak bermaksud memperlebar ya. Sebenarnya Ibu Mega juga sudah mungkin tahun lalu pernah mengatakan tunjukkan aja, biar selesai. Nah, Pak JK ini melihat bahwa masalah ini berlarut-larut selama 2 tahun. Sudah menguras tenaga, ya, pikiran, kemudian ongkos sosialnya juga sudah besar. Jadi beliau menyarankan karena yakin ijazah Pak Jokowi asli, tunjukkan aja, biar selesai. Sehingga nggak ada lagi Roy Suryo, nggak ada lagi ini terbuka. Saya highlight, berarti Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli? Ya, meyakini. Makanya menyampaikan, dengar dulu ya, makanya menyampaikan bahwa ini ongkos sosial sudah besar, tunjukkan biar selesai, sehingga masalah ini tuntas. Kalau dibiarkan terus kan mengambang seperti ini, yang repot juga Pak Jokowi dan bangsa ini akhirnya kemudian terpolarisasi untuk suatu urusan yang ya gimana dianggap tidak perlu juga karena sudah berlangsung. Ya karena itu beliau melihat mau menyudahi masalah ini dengan suatu sikap yang lebih lebih mudah lah, bukan memudahkan, lebih mudah. Dan ijazah itu kan bukan barang private. Seharusnya publik. Pak JK juga menyampaikan publik, saudara Roy, Rismon dan publik boleh tahu berhenti. Ya, ijazah seharusnya itu seperti itu ketika juga dibagikan itu Pak. dalam proses wisuda itu yang maksud terbuka, saya Bang, dihadiri semua keluarga. Hal senada juga, sehingga orang tahu ini ada himbauan senada juga dilakukan, disampaikan juga kepada Roy dan kawan-kawan. Saudara Roy, Pak Jokowi itu pasangan dengan saya, daftar di KPU dengan saya bareng. Seharusnya kalian tuh tahu, saya loh yang ngajak Jokowi itu dulu saya. Jadi stop saja persoalan tersebut. Itu maksud saya harus disampaikan juga sama dong. Jangan meminta Pak Jokowi sudah dilakukan persoalan ini dalam hukum, tapi Pak JK juga menyampaikan, menenangkan juga. Roy, Refli dan kawan-kawan, saya bagian dari
Pak Jokowi waktu itu dalam konsisten politik. Itu maunya relawan. Enggak dong. Betul, harusnya seperti itu. Seharusnya juga seperti dilakukan. itu. Oke, Valdo mau ngomong dulu, Valdo. Silahkan. Iya, kan gini Mbak, persoalan ijazah tadi ada banyak sih yang harus dikomentarin. Pertama soal ijazah dulu deh yang paling dekat, Bang Uceng ya. Jadi memang ijtihadnya Pak Jokowi mungkin beda dalam hal ini sama Pak JK melihat persoalan ijazah ini, ya kan. Jadi kan Pak Jokowi jalan dengan keyakinan kita ya Bang, pakai ijtihad kita nih. Karena kita nggak mau siapapun yang dituduh disuruh ngebuktiin di Republik ini. Ya, sesimpel itu. Tapi nggak apa-apa, ada masukan nunjukin, iya biarin polisi. Kan ada gelar perkara khusus dan lain-lain. Udah mau naik. Mudah-mudahan ya ketemu nih persoalan itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Abang gitu bahwa kalau Pak JK ini kan terbiasa dengan menangani konflik. Konfliknya nggak dua sisi loh Bang ya. Muter kanan kiri. Beda tempat, beda keyakinan, beda persoalan. Ya kan kalau seandainya memang pengen menenangkan, betul untuk juga ditenangkan yang itu. Tapi mungkin Pak JK nggak melakukan itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah tapi ketika Pak JK, mohon maaf sekali lagi, yang bagi kami mungkin yang jadi persoalan Bang, karena ini adalah pilihan-pilihan katanya itu Bang. Yang mana itu? Pilihan permul, karena saya. Kan bahagia Ya kan? Ya karena saya. Ya kan, karena saya Bang. Maksudku, pilihan kata ini disampaikan Pak JK ke depan publik, ditonton jutaan bahkan puluhan juta orang. Kalau saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata termul, bukan bara misalnya, bukan projo langsung yang disebutkan. Ya, berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih menyeluruh. Entitas yang lebih besar Bang. Ya, untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini. Kalau bicara termul, saya pun termul. Iya Pak. Ya, ternak Pak Muhammad Yusuf Kalla. Bukan termul Anda, beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama ya. Jadi diomong juga ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy, nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan apa namanya, dengan pertimbangan menurut saya ya, memang tidak pernah menerima. Beberapa kali minta untuk ketemu tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Yakin bahwa Pak Jokowi punya ya, jadi dia tidak pernah menggubris Roy, tidak pernah ketemu. Kasian juga Bang Roy. Nah, kenapa Pak JK justru melaporkan Roy? Rismon. Ya, itu betapa beliau sangat menghargai Pak Jokowi. Dia tidak mau hubungannya ternoda bahwa dia kemudian tiba-tiba kok saya dimasukkan dan dianggap bohir. Wah, sungguh hina saya, nista saya, tiba-tiba mengkhianati apa namanya, orang yang pernah saya berpartner 5 tahun dan saya membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Jadi dia merasa penting untuk mengklirkan ini. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi telah diberi saran untuk menunjukkan dan memilih jalan lain, silakan aja. Kan memang ada banyak pilihan. Toh Pak JK tidak memaksa sebenarnya. Ya, misalnya juga Roy sendiri punya kesadaran ya, setelah melihat bahwa situasi ini sudah lama berjalan, untuk apa sih kita menghabiskan waktu, ya mungkin. Yang pertama, kalimat yang bilang itu membuka topeng. Justru orang ini yang sebenarnya topengnya sedang dia buka sendiri. Orang ini kan juga pernah diundang oleh presiden. Baru selesai diundang oleh presiden tuh kayak orang paling paten dia sedunia waktu itu. Wow, mungkin sehari berapa podcast dia datang waktu itu. Datang ke podcast A, podcast B, podcast C, sampai podcast Z mungkin dia datang. Luar biasa sekali. Dan dia memframing seolah-olah Pak Prabowo sudah bersama dia. Atau dia berhasil mempengaruhi Presiden Prabowo sehingga mengikuti agenda dia. Ini orang ini nih. Tapi setelah berselang seminggu, 2 minggu, kok tanda-tandanya Presiden Prabowo tidak seperti yang dia omongin. Karena sebenarnya yang dia bicarakan itu, pada waktu itu setelah ketemu Presiden itu bukan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, tapi keinginan dia, harapan-harapan dia bungkus seolah-olah itu diiyakan oleh Presiden Prabowo. Setelah seminggu dia merasa Presiden Prabowo tidak sesuai keinginan dia, balik dia ke setelan aslinya. Dia membuka topengnya sendiri, dan hari ini dia sudah dengan wajah aslinya. Justru dia yang membuka topengnya sendiri setelah ketemu dengan Presiden Prabowo. Kemudian harapan-harapan dia tidak sama
seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah itu, dia buka sendiri topengnya. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi nanti di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.